Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan salah satu bentuk sediaan yang pastinya teman-teman pakai setiap hari. Gitu. Ada yang hari ini belum pakai sabun? Coba, ini biasanya cowok-cowok tuh males mandi nih. Mas Gibran sudah mandi, Mas Gibran? Belum, Bu. Belum. Berarti belum ketemu sama sabun ya pagi ini ya. Hari ini ya. Belum. Belum. Cowok-cowok itu belum mandi. Aska dia. Aska dia. Ada Aska dia. Sekaligus absen ya. Ada, Muza. Bu. Oke. Aska dia udah mandi hari ini? Sudah, Bu. Tadi persiapan mau berangkat, tapi nggak Oh, jadi. berarti udah ketemu sabun ya. Sudah. Nah, Mbak Dini Putri ada? Dini Putri? Mbak Dini Putri? Nggak ada Dini ya? Lilis ada Ada. Lilis? Oh ada Lilis. Mohon maaf Ibu, Dini ada tadi sinyalnya tidak stabil Bu. Oh ya oke. Udah mandi Mbak Lilis? Ada Bu. Ada ya. Kayaknya di luar ini. Kalau di luar biasanya udah mandi. Oke, hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan formulasi sediaan sabun. Oke, sekali lagi, apakah ada di sini yang masih belum menggunakan sabun cair? Boleh mungkin bisa raise hand di dalam Zoom-nya masing-masing kalau yang masih belum menggunakan sabun cair. Ada di rumah yang belum menggunakan sabun cair. Kalau tadi kelas B ada 2 mahasiswa yang masih menggunakan sediaan sabun padat. Nah, coba kalau yang kelas A, ya, saya pengen tahu ada berapa mahasiswa di sini yang masih belum menggunakan sabun cair. Bisa raise hand mungkin? Nggak ada ya? Oke, semuanya sudah menggunakan sabun cair. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar bersama caranya membuat sediaan sabun cair. Nanti di akhir perkuliahan akan ada sesi tanya jawab gitu ya teman-teman ya. Di mana nanti saya akan bertanya ke sekitar 4 sampai 5 mahasiswa secara acak gitu untuk bertanya terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan terkait materi sabun mandi cair. Tuh, ya, jadi nanti siap-siap saja bagi mahasiswa yang akan saya tanya. Nanti ada 3 sampai 4 mahasiswa. Saya akan mengecek tingkat pemahaman dari teman-teman dalam sediaan sabun mandi cair. Oke. Semua orang, setiap orang, sebagian besar itu pasti pernah menggunakan namanya sediaan sabun. Gitu. Bahwa sediaan sabun ini merupakan salah satu bentuk sediaan yang digunakan untuk melindungi dan membersihkan kulit. Tuh, tuh ya. Kita tahu bahwa kulit merupakan bagian tubuh yang paling luar, gitu ya, di mana kulit ini seringkali terpapar oleh kotoran, entah itu berupa debu maupun minyak maupun mikroorganisme, gitu ya, sehingga perlu suatu sediaan di mana sediaan tersebut itu bisa membersihkan dan melindungi kulit dari paparan kotoran yang bisa berupa debu, minyak, lemak, atau mikroorganisme. Salah satu namanya adalah sediaan sabun. Nah, sediaan sabun itu ada bentuknya sabun padat, ya, dan ada bentuknya sabun cair. Tapi untuk topik kali ini, ya, pagi ini, kita akan
membahas terkait dengan sabun cair. Bahwa seiring berkembangnya waktu, ya, sekarang itu banyak sekali masyarakat yang mempunyai minat atau bukan minat ya, banyak masyarakat yang lebih menggemari atau meminati jenis sediaan sabun yang bentuknya cair. Karena apa? Karena lebih mudah untuk digunakan, ya enggak, lebih praktis untuk digunakan. Terus kemasannya juga apa ya, tertutup gitu ya, sehingga lebih higienis, lebih hygiene, terus lebih mudah untuk disimpan dibandingkan sediaan sabun padat. Sabun padat kalau sudah dibuka dari kemasan kan sudah terbuka gitu ya. Apa namanya? Apa nggak bisa tertutup. Dan kalaupun mau kita simpan dalam keadaan tertutup, kita memerlukan bantuan alat yang lain. Kalau sediaan sabun cair kan tidak. Kemudian si sabun, tadi kan sabun itu digunakan untuk membersihkan dan melindungi kulit dari kotoran. Kotoran itu kan bisa berupa mikroorganisme dan debu. Nah, ada salah satu jenis sabun cair yang memang ditujukan untuk antiseptik. Artinya adalah sabun tersebut memang digunakan untuk membersihkan kulit, ya, atau membersihkan kulit atau membasmi bakteri yang ada di dalam, yang ada di permukaan kulit. Jadi memang diformulasikan khusus sabun cair antiseptik. Contohnya kayak apa? Ada Dettol antiseptik gitu ya. Ada Lifebuoy yang memang antiseptik gitu. Ada Nuvo yang memang antiseptik dan merek-merek yang lainnya. Kemudian mikroorganisme apa saja yang sering terpapar pada kulit? Yaitu ada S. aureus atau Staphylococcus aureus, ada Streptococcus mutans, ada Escherichia coli, ada Salmonella typhi, kemudian ada Pseudomonas aeruginosa. Ini adalah jenis-jenis bakteri yang menyebabkan infeksi pada permukaan kulit. Kalau misalkan teman-teman ngeh gitu ya, atau teman-teman memperhatikan sediaan sabun cair yang untuk antiseptik, itu biasanya di kemasannya tertulis bahwa sabun ini telah diujikan ke bakteri apa-apa gitu. Kalau teman-teman ngeh, nanti teman-teman cek lagi gitu ya, yang di rumahnya menggunakan sabun cair untuk antiseptik gitu ya, itu bisa dicek di kemasannya. Biasanya ada tulisan sabun ini telah diujikan ke bakteri apa gitu. Nah, kemudian sabun cair yang memang digunakan atau ditujukan untuk antiseptik biasanya itu mengandung kloroksilenol, alkohol, atau triklosan. 3 bahan ini atau pada umumnya itu digunakan sebagai antiseptik. Saat ini banyak sekali pemanfaatan obat-obat herbal. Pemanfaatan tanaman-tanaman herbal yang digunakan yang dapat mempunyai aktivitas antibakteri. Apabila kalian menemukan suatu tanaman di mana tanaman tersebut mengandung senyawa aktif yang berupa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan triterpenoid. Senyawa-senyawa inilah yang bisa atau diketahui mampu menghambat dan membunuh mikroorganisme patogen. Nah, kalau kalian menemukan senyawa-senyawa yang mengandung metabolit sekunder ini, ya, berarti berpotensi mempunyai aktivitas antibakteri atau antiseptik. Oke, itu ya nanti bisa dikembangkan atau dikembangkan menjadi sediaan sabun cair antiseptik. Sabun itu merupakan salah satu bentuk sediaan yang dibuat dari reaksi asam lemak dengan basa kuat. Jadi sabun itu dibuat dari reaksi asam lemak dan basa kuat.
Reaksi asam lemak dan basa kuat ini akan menghasilkan suatu basis di mana basis tersebut itu digunakan untuk membersihkan kulit dari kotoran atau minyak. Ya. Jadi reaksi antara asam lemak dengan namanya suatu basa itu digunakan untuk membersihkan kotoran di permukaan kulit. Sabun cair, pengertian sabun mandi cair menurut SNI tahun 2017 merupakan suatu sediaan pembersih kulit ya, yang bentuknya cair, kemudian dibuat dari bahan aktif deterjen sintetik atau melewati proses saponifikasi. Proses saponifikasi ini suatu reaksi yang melibatkan lemak, minyak, atau rosin, atau asam dengan basa organik atau basa anorganik. Tentunya tanpa menimbulkan iritasi pada kulit. Ini adalah pengertian sabun mandi cair berdasarkan SNI tahun 2017. Tuh. Nah, secara umum gitu ya, sabun itu digunakan sebagai bahan pembersih, gitu ya, di mana bisa menurunkan tegangan permukaan air. Kenapa bisa dampaknya apa ketika si sabun ini bisa menurunkan tegangan permukaan air? Kalau dia bisa menurunkan tegangan permukaan air, berarti sabun yang kita aplikasikan di permukaan kulit itu bisa dibersihkan dengan air, tuh, atau dicuci dengan air. Kalau itu sabun secara umum ya. Nah, kalau sabun mandi cair yang antiseptik ya, itu sabun mandi cair yang ditambahkan dengan bahan antiseptik. Contohnya 3 tadi itu, ataupun bahan alam yang mengandung metabolis sekunder aktif. Tuh. Nah, eh, apa apa persyaratan dari sabun antiseptik gitu ya? Persyaratan dari sabun cair antiseptik atau sabun antiseptik yaitu bahwa sabun antiseptik itu harus mampu membasmi kotoran dan bakteri. Jadi sabun antiseptik ini dia harus mampu membasmi kotoran dan bakteri. Oke. Serta tidak menimbulkan iritasi dan kerusakan pada kulit. Ya. Jadi idealnya ketika kita membuat sabun antiseptik tersebut itu harus mampu membasmi kotoran dan bakteri serta tidak menimbulkan iritasi dan kerusakan pada kulit. Itu yang antiseptik. Nah, kemudian ketika kita melakukan formulasi sabun mandi cair atau ketika kita membuat sabun mandi cair ya, itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau persyaratan dalam membuat sabun mandi cair. Apa saja persyaratannya? Yang pertama, sabun mandi cair yang kita buat itu harus memiliki daya membersihkan yang baik. Ya, harus mempunyai kemampuan daya membersihkan yang baik. Kemudian memiliki pembusaan yang stabil. Yang ketiga, yaitu tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Jadi ada 3. Ya, ada 3 persyaratan ketika kita membuat formulasi sediaan sabun. Yang pertama, sabunnya itu harus bisa menghasilkan memiliki daya pembersih yang baik, memiliki pembusaan yang stabil, kemudian tidak menimbulkan iritasi. Ya. Pada formulasi sabun cair itu terdiri dari bahan dasar dan bahan tambahan. Ingat ya bahwa formula sabun cair itu terdiri dari bahan dasar dan bahan tambahan. Di mana bahan dasar pada sediaan sabun cair itu digunakan atau berfungsi untuk membersihkan dan menurunkan tegangan permukaan. Oke. Apa saja bahan dasar yang bisa digunakan dalam sediaan sabun cair? Bahan dasar pada sediaan sabun cair itu ada 2, yaitu reaksi antara minyak dan lemak dan dengan
alkali atau basa. Jadi jenis bahan minyak atau lemak dan alkali yaitu merupakan bahan dasar pembuatan sabun. Karena pada dasarnya pembuatan sabun cair itu melibatkan reaksi saponifikasi. Reaksi saponifikasi itu reaksi antara minyak dengan lemak dan alkali. Jadi minyak bereaksi dengan alkali atau lemak bereaksi dengan alkali. Itu bahan dasar. Sehingga menghasilkan suatu basis yang berfungsi untuk membersihkan dan menurunkan tegangan permukaan. Apa saja bahan dasar yang digunakan pada formulasi sabun cair? Ada minyak jarak, minyak zaitun, ada minyak kelapa. Nah, minyak-minyak ini nanti akan dikombinasikan atau direaksikan dengan suatu alkali. Ya, di mana alkali yang digunakan dalam sabun cair itu ada kalium hidroksida. Oke. Reaksi antara alkali dengan minyak tadi itu akan membentuk suatu basis. Nah, selain minyak dengan alkali, juga melibatkan reaksi asam lemak atau dengan basa kuat, di mana nanti dapat meningkatkan kemampuan daya bersih, terutama kotoran atau lemak. Jadi selain reaksi antara minyak dengan basa, itu ya, basis bahan dasar ini juga melibatkan reaksi asam lemak dengan basa kuat. Selain minyak, minyaknya itu bisa diganti dengan asam lemak. Tadi bahan dasar ya. Nah, kemudian kita akan berlanjut ke bahan tambahan. Bahan tambahan pada sediaan sabun, ini fungsinya untuk apa? Yaitu fungsinya untuk meningkatkan mutu sabun. Meningkatkan mutu sabun dan memberikan efek-efek tertentu yang diinginkan. Apa saja, ya? Apa saja sih bahan tambahan? Ada surfaktan, humektan, antioksidan, pewangi, ada pengental, ada penetral. Tuh. Terus ada pengkelat kalau dibutuhkan. Ada antioksidan, ada pengaroma. Mari kita kupas satu persatu fungsi dari masing-masing eksipien atau zat tambahan pada sabun cair. Yang pertama adalah surfaktan. Surfaktan di sini punya dua fungsi. Yang pertama adalah surfaktan di sini bisa menurunkan tegangan permukaan antara fase air dan fase minyak. Sabun cair kan bikinnya tadi ya, sabun cair itu kan melibatkan apa saja? Melibatkan ada minyak, ada lemak, dan ada aqueous atau air. Berarti kan diperlukan surfaktan. Nah, surfaktan selain menurunkan tegangan permukaan, surfaktan di sini juga sebagai agen pembusa. Jadi kalian bisa memilih surfaktan itu yang fungsinya bisa menurunkan tegangan permukaan dan sebagai pembusa. Contohnya apa? Contohnya ada sodium lauryl sulfat atau SLS. Itu surfaktan ya. Kemudian ada penetral. Penetral apa fungsinya di sini? Penetral itu fungsinya supaya basa yang kita gunakan itu tidak berikatan dengan minyak atau berikatan dengan basa lain yang bersifat bebas. Sehingga bisa ditarik oleh penetral. Kemudian ada pengental. Pengental berfungsi untuk meningkatkan konsistensi bentuk sediaan yang dihasilkan. Pengental yang dipakai di sini itu ada HPMC, CMCNA, ada karbopol juga bisa sebagai pengental. Kalian tahu kan CMCNA, kalian belum dapat mata kuliah topik gel ya, sediaan gel kan pertemuan habis UTS ya. HPMC, CMCNA, karbopol 940 itu juga sebagai basis gel. Tapi mereka juga bisa sebagai pengental. Biasanya konsentrasi
pengental yang di dalam untuk sediaan sabun cair itu biasanya dalam konsentrasi yang rendah. Beda dengan konsentrasi mereka sebagai basis gel atau pengegel, itu beda. Kemudian contohnya tadi udah ya, humektan, misalnya adalah zat tambahan humektan. Humektan di sini itu berfungsi untuk mengikat air, gitu ya, mengikat air dan bisa memberikan kesan halus dan lembut ketika diaplikasikan di dalam kulit, di permukaan kulit, di dalam permukaan kulit. Jadi sabunnya itu ketika kita aplikasikan di permukaan kulit itu tampak hasilnya itu tampak halus dan lembut. Nah, itu fungsinya humektan. Kalau kalian pakai sabun, kemudian habis itu merasa lembut dan halus, itu fungsinya humektan. Itu perannya humektan. Gitu. Contohnya apa? Ada gliserin, propilen glikol, banyak. Kemudian antioksidan. Di dalam sediaan sabun, kalian ada mengandung minyak, lemak, gitu ya. Di mana minyak dan lemak ini merupakan suatu senyawa yang mudah teroksidasi. Ya, kalau teroksidasi nanti akan timbul bau yang tidak enak atau bau tengik atau ada perubahan warna pada sediaan. Nah, ini bisa dicegah dengan menggunakan antioksidan. Contohnya apa? Ada apa saja? Ada BHT, BHA, ya. Kemudian pengaroma. Pengaroma itu digunakan untuk menambah daya tarik sama menutupi aroma dari bahan yang tidak sedap yang ada di dalam sediaan. Biasanya kan kalian kalau habis pakai sabun kan harum gitu kan. Baunya harum sekali, enak sekali gitu. Nah, itu fungsi dari pengaroma. Ketika kita membuat suatu sediaan gitu ya, membuat suatu sediaan ya, membuat suatu sediaan dipastikan bahwa sediaan yang dibuat itu harus memenuhi persyaratan mutu sediaan. Nah, apa saja persyaratan mutu sediaan sabun cair? Ya, ada beberapa. Ada viskositas. Ya, viskositas tentu ya, viskositasnya itu harus memenuhi persyaratan 400 sampai 4000 CPS. Viskositas untuk apa? Untuk mengecek kekentalan supaya sediaan sabun cair yang kita buat itu mudah atau tidak dituang dari wadah. Kalau terlalu kental, gitu ya, itu nanti susah dituang. Kita setengah mati nanti ya nuangnya ya. Nah, itu biasanya kalau terlalu kental kita kurangi bahan pengentalnya, konsentrasinya. Kemudian organoleptis. Kita juga harus pastikan, kita cek baunya harus enak gitu ya. Kemudian warnanya, bentuknya. Kalau sabun cair bentuknya ya cair dong gitu ya, bukan padat gitu ya, namanya juga sabun cair. Terus homogenitasnya, sediaan sabun harus homogen. Terus pH sediaan. Karena sediaan sabun cair ini diaplikasikan langsung di permukaan kulit, maka pH-nya harus sesuai dengan pH kulit. Ya. Kalau pH-nya tidak sesuai dengan pH kulit akan berdampak pada apa? Gitu kan? Dampaknya ketika diaplikasikan itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman dan bisa jadi ya akan menimbulkan iritasi pada kulit. Sehingga pH sediaan sabun cair itu adalah 4 sampai 11. Tuh. Selanjutnya adalah bobot jenis. Menggunakan apa alatnya? Pignometer ya. Bobot jenis sediaan sabun cair itu adalah 1,1 sampai 1,1 gram per mili. Kemudian, bobot jenis suatu sediaan sabun cair itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu dipengaruhi oleh jenis bahan yang kita gunakan dan konsentrasi bahan tersebut. Semakin tinggi bobot jenis dari bahan yang kita gunakan, maka bobot jenis sediaan yang kita hasilkan juga akan semakin meningkat. Terus bobot jenis itu berpengaruh terhadap apa, Bu, di dalam sediaan sabun cair gitu kan? Dia akan berdampak pada apa? Kalau sediaan sabun cair kita bobot jenisnya mendekati bobot jenis air, ya,
sabun kita itu akan mudah dibersihkan dengan air ketika diaplikasikan. Jadi ketika kita ngolesin sabun di atas permukaan kulit kita, itu kan pasti akan dibersihkan. Setelah dia membersihkan kotoran di permukaan kulit, ya, kemudian kan akan kita guyur pakai air mengalir, akan kita bilas pakai air kan. Nah, kalau bobot jenis sediaan itu mendekati bobot jenis sediaan itu mendekati bobot jenisnya air, itu akan mudah untuk dibersihkan dengan air mengalir. Tapi kalau bobot jenis sediaannya itu lebih besar atau tidak mendekati bobot jenis air, maka akan menyebabkan sabun kita akan susah untuk dibersihkan atau dicuci dengan air. Itu dampaknya di situ. Sehingga penting untuk melakukan uji bobot jenis. Nah, kemudian uji selanjutnya adalah kita melakukan uji tinggi busa dan stabilitas busa pada sediaan sabun cair. Loh, kenapa kita perlu gitu ya mengukur tinggi busa dan stabilitas busa? Nah, kita akan melihat apa fungsi busa di dalam sediaan sabun cair. Fungsi busa di dalam sediaan sabun cair itu ada dua. Yang pertama adalah menambah daya tarik penggunaan sabun cair. Saya mau tanya sama sama Mbak Indriana. Mbak Indriana, kalau Mbak Indriana pakai sabun cair, terus sabunnya tidak berbusa, Mbak Indriana akan merasa bersih nggak pakai sabunnya? Atau Mbak Indriana akan memilih membeli sabun yang berbusa atau tidak berbusa? Mbak Indriana tidak ada suaranya? Tidak merasa bersih. Bersih ya. Terus kalau disuruh milih, mau beli sabun yang berbusa atau sabun yang tidak berbusa? Lebih memilih yang berbusa. Busa, oke. Jadi Mbak Indriana ya. Sekarang saya mau bertanya ke Mbak Alvina Damayanti, ada? Ada, Bu. Oke. Mbak Alvina akan memilih atau akan membeli sabun yang dapat menimbulkan busa saat menggunakan atau tidak menimbulkan busa? Yang menimbulkan busa, Bu. Kenapa milih sabun yang menimbulkan busa? Kayak kelihatannya lebih bersih aja gitu. Kalau bersih. yang banyak busanya. Ya, lebih bersih ya. Nih, coba saya tanya ke yang cowok, Mas Muzaka Alif. Iya, Bu. Oke. Mau membeli sabun yang berbusa apa sabun yang tidak berbusa, Mas? Yang berbusa, Bu. Kenapa, Mas? Karena lebih bersih. Terlihat lebih bersih ya. Oke, Ya. Mas Akmal Abdul Aziz. Ya, Mas Akmal kalau disuruh memilih atau membeli sabun, lebih memilih sabun yang eh, berbusa atau tidak berbusa saat digunakan. Yang berbusa, Bu. Kenapa? Terlihat lebih bersih. Lebih bersih ya. Nah, itu. Dari sekian banyak mahasiswa, saya sampling 4 aja. Oke, berarti berdasarkan survei, gitu kan, survei membuktikan, gitu ya, jreng-jreng gitu enggak ya. Berdasarkan survei itu adanya busa di dalam sabun itu dapat meningkatkan daya tarik dari pembeli atau konsumen. Nah, selain dia meningkatkan daya tarik, ternyata busa dalam sabun itu berfungsi untuk mencegah redeposisi. Apa itu redeposisi? Redeposisi adalah kotoran, ya, kotoran yang terlarut di air oleh sabun itu tidak akan terjatuh atau tidak mengendap lagi. Jadi kalau busa itu mencegah terjadinya redeposisi. Jadi mencegah mengendapnya kotoran lagi di permukaan kulit. Nah, dengan adanya busa, ya, ketika sudah dibersihkan dengan sabun, kemudian kotorannya kan akan ikut ya, akan ikut dengan sabun ya. Nah, itu kotorannya nanti ketika eh, sabunnya kita siram dengan air atau kita blast dengan air, kotorannya ikut turun ke bawah atau ikut terbilas dengan air. Itu fungsinya busa. Sehingga bisa
menghasilkan kesan yang lebih kesat dan lebih bersih. Sehingga perlu diuji tinggi busa dan stabilitas dari busa. Tinggi busa yang dipersyaratkan itu adalah 30 sampai 220 mm. Jadi nanti kalian kocok, ada cara yang tanaman dikocok gitu kan sediaannya. Terus nanti kalian ukur busanya. Dituangkan di mana gelas ukur, ya, terus nanti kalian kocok gitu ya. Kemudian nanti kalian ukur busanya. Kemudian untuk stabilitas busa ya, itu 60 sampai 70% dari volume awal setelah 5 menit pembuatan. Nah, selain itu busa itu juga memiliki kemampuan dalam membersihkan kotoran atau lemak ya, serta bisa membersihkan alkali bebas di dalam dapat membersihkan alkali bebas. Nah, sehingga perlu kita ukur kadar alkalinya. Bahwa kadar alkali bebas pada sabun cair itu tidak lebih dari 0,1%. Jadi kurang dari 0,1% menurut SNI tahun 2017. Nah, inilah dari pengertian sabun cair, kemudian persyaratan sabun cair, kemudian jenis-jenis bahan dasar dan bahan tambahan, dan dari evaluasi sediaan sabun cair. Oke, selanjutnya akan kita lihat bagaimana caranya. Ini adalah salah satu contoh formula di sini. Oke, nah ini ada satu formula gitu ya. Di sini membuat sediaan sabun cair. Peneliti ini menggunakan 2 jenis zat aktif. Oke. Jadi dia membuat 4 formula, gitu ya, membuat 4 formula. Di mana formula 1 dan formula 2 itu zat aktifnya adalah daun jeruk purut. Formula 3 dan 4 itu adalah kopi robusta. Daun jeruk purut dan kopi robusta ini mempunyai suatu senyawa aktif, ya, di mana senyawa tersebut itu bisa sebagai antiseptik atau antibakteri. Sehingga di sini dikembangkan menjadi suatu sediaan sabun mandi cair. Ini ada SLS di sini. Ini sebagai surfaktan. Glutamate DHA juga sebagai surfaktan di sini. Ya. Kemudian ini ada beberapa jenis sitrit asid atau asam sitrat. Ada gliseril sebagai humektan. Ya. Ada fragnan aqua water. Sini banyak isinya. Kemudian kemudian untuk pengujiannya ya. Jadi berdasarkan SNI bahwa sabun mandi cair ujinya ada 2 uji ya, ada uji fisikokimia sama ada uji di sini dikatakan ada uji-uji lah ya, ada uji-uji ya berdasarkan SNI sabun mandi cair itu harus diuji kadar alkali bebasnya kurang dari 0,1% tadi ya. Kemudian uji pH-nya 4-11. Kemudian uji angka lempeng total dan bobot jenis. Nih. Kemudian pengujian yang kedua, ini uji organoleptik. Terhadap apa saja? Warna, aroma, kemudian kita cek kekentalannya, terus tinggi busa dan stabilitas busanya, terus iritasinya. Tuh ya. Nah, ini uji-uji ini perlu dilakukan ketika kalian akan membuat sabun mandi cair. Sini ada pembuatan sabunnya. Ini kok gambar di bawahnya nggak ada ya. Ini kurang lengkap berarti. Di sini nggak ada uji viskositas, uji pH, uji stabilitas. Nah, di sini tadi yang daya tarik sabun ya, kandungan busa ya. Di sini bahwa dikatakan salah satu daya tarik sabun adalah kandungan busanya. Nah, stabilitas busa, tadi kan ada tinggi busa dan stabilitas busa ya untuk ngecek busa dalam sediaan sabun. Stabilitas busa ini
dinyatakan sebagai ketahanan suatu gelembung untuk mempertahankan ukuran atau pecahnya lapisan film dari gelembung busa. Sedangkan untuk tinggi busa, ya, tinggi busa ini merupakan salah satu uji yang digunakan untuk mengontrol kestabilan sabun cair dalam menghasilkan busa. Dikatakan bahwa semakin tinggi nilai kestabilan busa, maka semakin tinggi pula kualitas busa yang dihasilkan. Jadi kalau kalian semakin tinggi nilai kestabilan busa, maka semakin tinggi juga kualitas busa yang dihasilkan. Nah, kestabilan busa ini sangat dipengaruhi oleh ukuran partikel. Sehingga semakin banyak dan besar ukuran partikel, maka kestabilan busanya semakin menurun. Dan kalau bagusnya itu, semakin kecil ukuran partikel sabun cairnya, maka busa yang dihasilkan semakin bagus. Ya. Nah, ini kemudian ini cara-cara ujinya. Cara ujinya nggak ada yang diterangkan di sini ya, ntar. Oke, di sini dijelaskan bahwa uji organoleptik itu uji organoleptik pada sediaan sabun itu kita mengamati bau, warna, dan bentuk dari sediaan sabun. Baunya seperti apa, warnanya apa, dan bentuknya bagaimana. Kemudian untuk pengujian homogenitas, ya, pengujian homogenitas suatu sediaan sabun cair, cukup besar dulu. Oke. Pengujian homogenitas dari suatu sediaan sabun cair ini dengan cara bahwa sabun nanti diletakkan di objek gelas, ya. Kemudian kita rekatkan dengan objek gelas lainnya, kemudian kita amati homogenitasnya. Tuh. Apakah sabun cairnya tersebar merata tidak di permukaan objek gelas? Untuk pH, nah pH ini kita menggunakan pH meter, ya. Tentunya pH meter sebelum digunakan kita lakukan kalibrasi pH dulu. pH meter kita kalibrasi dulu. Kita kalibrasi menggunakan larutan buffer pH 4 dan pH 7. Jadi kalau kalian menggunakan pH meter, ya, kalian lakukan kalibrasi dulu. Kalibrasi pH meter itu menggunakan larutan buffer. Larutan buffernya itu ada dua jenis. Ada yang pH 4 dan pH 7. Itu biasanya sudah ada di situ. Nanti kita celupkan. Kalau misalkan pH meter kita celupkan ke larutan buffer pH 4, maka harusnya monitor di pH meter akan menunjukkan pH 4. Kemudian kalau misalkan kita celupkan dia di larutan pH 7, maka layar yang ada di dalam pH meter itu juga menunjukkan angka 7. Nah, kalau sama 4 dan 7 berarti sudah terkalibrasi. Mudah saja teman-teman, pH meter sudah dikalibrasi, kita celupkan langsung di dalam sabun cair yang sudah kita buat. Nah, kita lihat skala pH-nya. Kalau pH-nya menunjukkan 4-11, maka memenuhi persyaratan mutu pH sediaan sabun. Oke. Pengukuran viskositas. Viskositas itu kita menggunakan viskometer Brockfeld. Caranya sudah paham lah ya. Yang saya jelaskan. Kemudian untuk tinggi dan stabilitas busa. Caranya bagaimana, Bu? Gitu kan. Nah, caranya adalah kalian timbang sabun cair sebanyak 1 gram, ya, timbang sabun cair 1 gram, kemudian masukkan ke dalam tabung gelas ukur bisa, yang berisi 10 mili Aquades. Jadi gelas ukur kita masukkan 10 mili Aquades, kemudian kita timbang sabun cair 1 gram, kita masukkan ke dalam 10 mili Aquades tadi. Kemudian ditutup, lalu kita gojok. Kita gojok kurang lebih 20 detik. Kita gojok, nah kemudian lalu kita amati tinggi busanya pakai penggaris. Nah, kemudian didiamkan selama 5 menit. Jadi ketika digojok, langsung diamati tinggi busanya, diukur. Lalu kita diamkan selama 5 menit. 5 menit itu kita ukur juga tinggi busanya. Ya, apakah selama 5 menit itu terjadi
penurunan tinggi busa atau tidak. Itu kita lihat. Tuh. Nah, yang selanjutnya adalah penetapan kadar uji alkali bebas. Nah, ini menggunakan lautan standarnya asam untuk menentukan basa. Nah, biasanya asam yang kita gunakan adalah HCl atau asam klorida. Kadar alkali bebas ini menunjukkan banyaknya alkali atau basa bebas yang dapat dinetralkan oleh asam. Ini kan pakainya penetralnya asam ya. Nah, kadar alkali tidak boleh lebih dari 0,1% tadi misalkan SNI. Nah, itulah apa namanya uji-uji yang dilakukan. Ini contoh sediaan lain, bahan lain untuk sabun. Ada minyak sebagai zat aktif, kalium hidroksida sebagai basa, ya SLS sebagai pengemul surfaktan atau bisa sebagai pembentuk busa, gliserin sebagai humektan, kemudian asam stearat. Asam stearat ini digunakan sebagai penetral ya, penetral ya, asam stearat kan asam ya. Nah, ini sebagai penetral asam stearat. Kemudian asam stearat sebagai pengatur pH atau buffer, kokamid DEA itu sebagai pembentuk busa, minyak jarak sebagai emulien, parfum sebagai pengaroma, dan aquade sebagai pelarut. Ini mutu pengukuran uji-ujinya, viskositas, pH. Kalau homogenes, kalau daya sebar itu pilihan ya. Boleh dilakukan, boleh tidak. Saya izin minum dulu. Oke, itu perkenalan terkait dengan formulasi sediaan sabun ya. Bahwa harapannya nanti teman-teman adalah yang skripsinya gitu ya, bikin sabun cair gitu. Karena kan pembuatan sabun itu tidak sulit ya, ujinya juga tidak sulit teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman skripsi di bidang formulasi gitu ya, itu merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan eh, pembuatan sediaan sabun cair. Nanti akan saya sharekan materinya di dalam LMS atau Edu Unimiko. Mungkin begitu. Dengan artikel-artikel penelitian yang tadi juga nanti akan saya sharekan. Oke, selanjutnya saya akan mengecek gitu ya teman-teman ya. Mengecek terkait dengan pemahaman apa yang sudah tadi saya sampaikan. Karena kan kita harus bisa mengukur gitu ya, mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Langsung saja dengan lisan ya, nanti perwakilan dari mahasiswa. Nanti akan saya tunjuk mahasiswanya dan silakan untuk menjawab. Ada namanya Mbak Nila Sari. Di kelas Bu itu Bu. Lah, kok masih ada di sini? Mungkin ketiduran Bu. Evandi Mulyansa ada?
Evandi, ada Evandi? Evandi? Kelas B juga, jangan-jangan. Bukan ya? Kalau dipanggil nggak ada, saya anggap nggak hadir loh ya. eh ada di sini. Rizky Nur Azizah, ada Mbak Rizky? Nur Azizah, Ada Ibu. Mbak Rizky Nur Azizah. Tadi di dalam sediaan sabun cair mengandung dua jenis komponen ya, ada bahan dasar dan ada bahan tambahan. Nah, di dalam bahan dasar tadi ada dua jenis atau dua dua jenis bahan gitu ya. Nah, di mana bisa bisa saya disebutkan apa dua jenis bahan dasar pada sediaan sabun dan fungsinya untuk apa di dalam sediaan sabun? Untuk bahan dasarnya itu ada minyak dan lemak dengan alkali, Bu. Kemudian Oke. untuk dua bahan dasar itu untuk saponifikasi. Hmm, reaksinya namanya reaksi saponifikasi. Fungsinya untuk apa? Kalau reaksinya itu reaksi saponifikasi, Mbak. Jadi reaksi yang melibatkan antara basa, minyak, dan lemak itu reaksi saponifikasi. Nah, kemudian apa fungsi dari bahan dasar pada sediaan sabun cair, Mbak Rizky Nur Azizah? Fungsinya untuk apa? Untuk membentuk basis sediaan, Bu. Oke, untuk membentuk basis sediaan. Nah, basisnya itu berfungsi untuk basisnya berfungsi untuk Untuk mencegah kotoran di permukaan kulit, Bu. eh, untuk untuk membersihkan ya, membersihkan meningkatkan daya bersih dari sediaan sabunnya. Itu fungsi bahan dasar. Jadi bahan dasar itu melibatkan reaksi saponifikasi antara minyak, lemak, dan alkali atau basa, di mana nanti akan membentuk suatu basis dan basis tersebut itu digunakan atau berfungsi untuk membersihkan kotoran dari membersihkan kotoran ya yang berupa debu. Gitu. Kemudian untuk bahan tambahan. Nah, apa saja jenis-jenis bahan tambahan yang ada di dalam sediaan sabun cair Mbak Hana Fatimah? Ada surfaktan, penetral, pengental, humektan, antioksidan, sama pengaroma. Surfaktan, pengental, terus lagi Mbak, Humektan, antioksidan, dan hmm, pengaroma. ada satunya apa Mbak tadi? Surfaktan, pengental, antioksidan, Penetral, penetral. Kemudian, humektan, ada humektan disebutkan, oke. antioksidan, Mm-mm. pengaroma. Oke. Eh, Mbak Feby, ada Feby? Ya, Mbak Feby, tolong saya dicontohkan bahan pengental dan surfaktan serta humektan. Surfaktan, pengental, humektan ya. Yang biasa digunakan pada sediaan sabun cair apa saja? Satu-satu aja contohnya. Surfaktan apa, pengental apa, humektan apa? Bahannya, satu-satu aja contohnya, Mbak Feby. Sebentar, Bu.
Kami menunggu Mbak Feby, saya minta Mas Muzaka Alif. Mas Muzaka Alif, coba saya diberikan contoh antioksidan sama penetral. Oh, Persediaan sabun cair. antioksidan BH B baut bentar. Singkatan nggak apa-apa Mas, nggak harus lengkap. BHA sama BHI ya Bu. BHA dan Sama BHP. BHT ya, BA BHT. T samaannya jangan ketinggalan loh. Penetral. Penetralnya apa Mas contohnya? Asam, Untuk menetralkan pH ya Bu. menetralkan basanya. Alkali Bu. Natrium hidroksida. Kan. Jenisnya asam Mas. Oh, asam sulfat. Asam sitrat. Bukan. Matilah asam sulfat. Iritasi mau dikasih asam sulfat lo mau. Oh, hati-hati kalau Muzaka Alif bikin sediaan sabun cair dia kasih asam sulfat loh. Hati-hati ya kalau besok Muzaka Alif jadi pengusaha sabun cair, hati-hati jangan dibeli berarti produknya. Makanya asam sulfat sama apa Mas? Asam sitrat. Asam sitrat bisa, asam stearat bisa ya. Oke, asam stearat. Apa tadi Mbak Feby sudah dapat pencerahan Mbak Feby? Untuk pengentalnya ada CMCNA, Karbopol 940 sama HPMC, Bu. Oke, pengental satu. Surfaktan ini apa? Surfaktan contohnya? Kalau surfaktan ada sodium lauryl sulfat. Oke, baru sulfat. Oke, humektan. Contohnya ada apa humektan? Ada gliserin, Bu. Ada gliserin. Oke. Mas Fani Alanugroho ada? Ada, Bu. Oke, Mas Fani, sebutkan yang kamu ingat ya. Sebutkan evaluasi sediaan sabun cair. Uji pH. pH, oke. Viskositas. Apa? Viskositas. Oke, visko. Terus? Organoleptis. Organo. Terus? Bobot jenis. Jenis. Terus? Oke, untuk organo yang dilihat apa aja Mas diamati Mas? Bau. Bau. Rasa enggak ya? Rasa ya enggak? Enggak. Oh, enggak. Nah, terus bau, kemudian Terus bentuk. apa? Bentuk. Ya, terus satu lagi. Bau, Warna. bentuk, warna. Oke. Ya, tadi pH, visko, organo, bobot jenis. Coba Mbak Melani dia. Ada Melani? Oke, Mbak Ada, Bu. Melani. Tadi Mas Fani sudah menyebutkan pH, visko, organo, dan bobot jenis. Tolong ditambahkan lagi, Mbak. Gimana, Bu? Tadi Mas Fani sudah menyebutkan evaluasinya itu ada pH, visko, organo, dan bobot jenis. Nah, coba Mbak Melani dilengkapi. Kan nggak cuma 4 ujinya, lebih dari 4. Ada uji tinggi busa, stabilitas busa, Oke. Satu terus lagi, sama yang itu yang uji. kadar alkali bebas Oke, uji kadar bebas alkali kali. ya. Ya, jadi ujinya itu ada pH, viskositas, kemudian ada organoleptis, ada bobot jenis. Untuk organo tuh ada bau, bentuk, warna, dan homogenitas.
bobot jenis, kemudian tinggi busa, stabilitas busa, sama uji kadar bebas alkali. Oke. Ya, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di waktu berikutnya. Mudah-mudahan ada memberikan inspirasi teman-teman untuk membuat sediaan sabun cair antiseptik. Tuh. Saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya meeting. Ya.